Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dikta Channel kali ini akan memberikan rangkuman materi tes wawasan kebangsaan bagian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenai lembaga negara. Oke, mulai ya. Silakan disimak. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan. 1. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPA, MA, MK, BPK, dan KY. 2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden. 3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. 4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, dan Ombudsman. Presiden. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Negara kesatuan artinya negara Indonesia adalah negara berdaulat yang dipimpin satu kesatuan tunggal. Adapun berbentuk republik, artinya negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas presiden adalah 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 3. Menjalankan pemerintahannya sesuai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. 4. Memastikan apa jajaran pemerintahannya termasuk kepolisian dan kejaksanaan telah patuh kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. 5. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 6. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 7. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam suasana kegentingan yang memaksa. 8. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 9. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 10. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 11. Menyatakan perang serta membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR. 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 13. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. 15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 16. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial atau KY dengan persetujuan DPR. 17. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 18. Menetapkan hukum konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. 19. Menetapkan Hakim Agung dari calon-calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan sudah disetujui DPR. Tanggung jawab Presiden. 1. Membangun sebuah suksesi dengan terus-menerus menjaga kontinuitas kekuasaan dengan memperhatikan konstitusi maupun landasan Pancasila. 2. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Presiden dan kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya tunduk di bawah Konstitusi Undang-Undang 1945 hasil amandemen. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR: 1. Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna. 2. Memilih dan melantik presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik di mana meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai habis masa jabatannya. 3. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 4. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah keduanya diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna majelis. 5. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 6. Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 7. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya dan wakil presiden untuk menyampaikan alasannya di dalam sidang. Fungsi anggota MPR: 1. Mengubah atau mengganti presiden yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang baik, jujur, dan adil. Hak-hak anggota DPR: 1. Menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan. 2. Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memilih dan dipilih. 4. Protokoler. 5. Imunitas. 6. Membela diri. 7. Keuangan dan administratif. Kewajiban anggota MPR: 1. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 3. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 4. Melaksanakan peranan sebagai wakil-wakil rakyat dan wakil daerah. 5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas dan wewenang DPR: 1. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai ekonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan dan pusat dan daerah, sumber daya alam, ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pajak, pendidikan, agama. 4. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. 5. Mengundang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan DPR maupun pemerintah. 6.
menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah. 7. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 8. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. 9. Mengajukan, memberi persetujuan pertimbangan atau konsultasi dan pendapat. 10. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan memperhatikan DPD. 11. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 12. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini adalah bagan-bagan hak-hak anggota DPR. 1. Mengajukan rancangan undang-undang. 2. Menyampaikan usul dan pendapat. 3. Memilih dan dipilih. 4. Mengajukan pertanyaan. 5. Membela diri. 6. Protokoler. 7. Imunitas. 8. Keuangan dan administratif. Fungsi anggota DPR. 1. Fungsi legislasi, yaitu dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2. Fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. 3. Fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Kewajiban anggota DPR. 1. Melaksanakan Undang-Undang 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. 4. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. 6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 9. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tugas DPD. 1. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah. 2. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 3. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR atau Presiden. 4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 5. Menyampaikan hasil pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 6.
ikut membahas bersama DPR dan Presiden tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud penjelasan di atas. Kewajiban anggota DPD. 1. Kewajiban anggota DPD itu melaksanakan Undang-Undang 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. 4. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. 6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 9. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD. Hak-hak anggota DPD. 1. Menyampaikan usul dan pendapat. 2. Memilih dan dipilih. 3. Mengajukan pertanyaan. 4. Membela diri. 5. Protokoler. 6. Imunitas. 7. Keuangan dan administratif. Komisi Yudisial atau KY. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. Fungsi Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan Hakim Agung oleh Presiden. 3. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 4. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 5. Menetapkan calon Hakim Agung. Adapun wewenang Komisi Yudisial adalah 1. Memutuskan pengangkatan Hakim Agung. 2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hukum. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dari BPK adalah 1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR. 2. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara, apakah telah digunakan sesuai yang disetujui oleh DPR. 3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. 4. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. 5. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. 6. Memeriksa pelaksanaan pemerintah apakah sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Wewenang BPK. 1. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. 2. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. 3. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan. 4. Menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara. 5. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,
menentukan metode dan waktu pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan. Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK. Tugas MK adalah 1. Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 4. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. 5. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi MK. 1. Menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. 2. Menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari konstitusi sehingga hak-hak konstitusionalitas warga terjaga dan terkawal. 3. Menguji apakah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi konstitusi. Mahkamah Agung atau MA. Fungsi Mahkamah Agung adalah 1. Sebagai fungsi peradilan. Apa saja fungsi peradilan? 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat, adil, dan benar. 2. Berkaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji material, yaitu wewenang menguji dan menilai secara peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan perlu ditinjau atau tidak dari isinya dan bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, MA berwenang juga memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Fungsi Mahkamah Agung yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur terdiri dari 1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan terdapat di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Fungsi Mahkamah Agung yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Terdiri dari 1. Mahkamah Agung menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama, wajar, serta berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana,
biaya rendah tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan kepada penegak pengadilan serta tingkah laku para hakim dan para pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hal memeriksa, menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan menerima keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi teguran, peringatan, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Fungsi MA yang keempat yaitu sebagai fungsi administratif, terdiri dari 1. Badan-badan peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan MA. 2. MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Fungsi MA yang kelima yaitu fungsi nasihat, terdiri dari MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 2. MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian dan penolakan gerasi. 3. MA memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. 4. MA diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara. Fungsi MA yang keenam adalah fungsi lain-lain, yaitu selain tugas pokok untuk memeriksa, menerima dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, MA juga diserahi tugas serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan MA. 1. Memeriksa dan memutus. 1. Terdiri dari permohonan kasasi. 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuasaan MA yang kedua yaitu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara. 3. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 4. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. 5. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hak Mahkamah Agung. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. 3. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Sekian rangkuman materi tentang tes wawasan kebangsaan dengan tema lembaga negara. Semoga rangkuman materi dan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman, dan untuk Diktat Channel juga ya. Terima kasih. Jangan lupa
Ingat 3B, jangan lupa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.